Rizkina Misalia dari kelas 4C, NPM 247540076. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi kantor pusat dan cabang. Materi ini menambah berbagai pengetahuan bagaimana pencatatan transaksi dilakukan antara kantor pusat dan kantor cabang, hingga menghasilkan satu laporan keuangan. Slide 2 terpisah secara operasional dan terikat secara hukum. Kantor pusat berperan sebagai pengendali utama perusahaan, sedangkan kantor cabang menjalankan kegiatan operasional di daerah tertentu. Walaupun lokasinya berbeda, cabang tetap menjadi bagian dari perusahaan yang sama dan tidak memiliki badan hukum sendiri. Slide 3, spektrum otonomi cabang. Cabang dibedakan menjadi dua, yaitu cabang dependen dan cabang independen. Cabang dependen masih bergantung pada kantor pusat, sedangkan cabang dependen sudah memiliki sistem akuntansi dan pengelolaan yang lebih mandiri. Slide 4, KP, KC, dan konsolidasi. Akuntansi kantor pusat dan cabang berbeda dengan konsolidasi. Pada kantor pusat dan cabang hanya ada satu entitas hukum, sedangkan konsolidasi melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anak yang merupakan entitas hukum berbeda. 5. Prinsip cermin. Akuntansi resiprokal. Hubungan antara kantor pusat dan cabang dicatat menggunakan akun resiprokal. Di kantor pusat digunakan akun investigasi pada cabang, sedangkan di cabang digunakan akun kantor pusat. Kedua akun ini harus memiliki saldo yang saling mencerminkan. Slide 6, arsitektur transaksi rutin. Transaksi rutin antara kantor pusat dan cabang meliputi pengiriman kas, pengiriman barang, pembayaran beban, hingga pelaporan hasil usaha. Semua transaksi harus dicatat oleh kedua pihak agar datanya sesuai dan relevan. Slide 7, pengiriman barang dagangan. Pengiriman barang dapat dilakukan menggunakan harga pokok atau harga yang sudah ditambah markup. Jika menggunakan markup, maka keuntungan tersebut belum dianggap sebagai laba sampai barang dijual kepada pihak luar. Laba diakui setelah barang sampai kepada konsumen atau pihak luar. Slide 8, anatomi ilusi laba antar perusahaan. Laba yang muncul dari transaksi antara kantor pusat dan cabang disebut laba internal. Laba ini belum benar-benar terjadi karena barang masih berada dalam lingkungan perusahaan, belum sampai kepada pihak lain. Slide 9, mengapa saldo resiprokal? Kadang saldo antara kantor pusat dan cabang tidak sama. Penyebabnya bisa karena transaksi dalam perjalanan, kesalahan pencatatan, atau adanya penyesuaian yang belum dilakukan. Slide 10, rekonsiliasi. Untuk mengatasi perbedaan saldo tersebut dilakukan rekonsiliasi. Tujuannya agar catatan kantor pusat dan cabang kembali sama sebelum laporan keuangan gabungan disusun. Slide 11, laporan keuangan gabungan. Setelah seluruh transaksi dicatat dan direkonsiliasi, langkah berikutnya adalah menyusun laporan keuangan gabungan yang menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Slide 12, jurnal eliminasi. Sebelum laporan gabungan dibuat, transaksi internal harus dieliminasi. Hal ini bertujuan agar transaksi antar kantor pusat dan cabang tidak dihitung dua kali dalam laporan keuangan. Slide 13, worksheet. Worksheet atau kertas kerja digunakan untuk mempermudah proses penggabungan
laporan keuangan sekaligus mencatat jurnal eliminasi sebelum laporan keuangan akhir disusun. Slide 14, cabang luar negeri. Jika perusahaan memiliki cabang di luar negeri, laporan keuangan harus diterjemahkan ke dalam mata uang pelaporan menggunakan metode yang sesuai agar dapat digabungkan. Misalnya, perusahaan memiliki cabang di Jepang, maka mata uangnya harus dirubah dulu ke rupiah agar sama atau akurat dalam perhitungannya. Slide 15, penutup. Sebagai kesimpulan, walaupun kantor pusat dan cabang melakukan pencatatan secara terpisah, keduanya tetap merupakan satu kesatuan entitas. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi dan eliminasi transaksi internal agar laporan keuangan gabungan dapat disajikan secara akurat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.